Panduan 1 Tujuan penata laksanaan nutrisi pada penyakit ginjal kronik 1 Tujuan umum penata laksanaan nutrisi pada pasien PGK 1. Mengendalikan gejala-gejala uremia 2. Mencegah progresivitas penyakit ginjal 3. Mempertahankan status nutrisi yang optimal 4. Mengendalikan kondisi-kondisi terkait PGK seperti anemia, hipertensi, dislipidemia, penyakit tulang dan kardiovaskular 1-2 Tujuan khusus penata laksanaan nutrisi 1-2-1 PG predialisis 1. Mengurangi akumulasi produk sisa nitrogen 2. Mengurangi gangguan metabolik terkait uremia 3. Memperlambat laju progresivitas penyakit ginjal 4. Mengatur keseimbangan air dan elektrolit 5. Mengendalikan kondisi-kondisi terkait PGK seperti anemia, penyakit tulang dan penyakit kardiovaskular 1-2-2 PGKHD 1. Memperbaiki dan mempertahankan status gizi optimal 2. Mencegah penimbunan sisa metabolisme berlebih 3. Mengatur keseimbangan air dan elektrolit 4. Mengendalikan kondisi-kondisi terkait PGK seperti anemia, penyakit tulang dan penyakit kardiovaskular konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 1. 1-2-3 PGKPD 1. Memperbaiki dan mempertahankan status gizi optimal 2. Mencegah penimbunan sisa metabolisme berlebih 3. Mengatur keseimbangan air dan elektrolit 4. Mengendalikan kondisi-kondisi terkait PGK seperti anemia, penyakit tulang dan penyakit kardiovaskular 5. Mempertahankan fungsi ginjal sisa 1-2-4 transplantasi ginjal 1. Jangka pendek LT 6 minggu pasca transplantasi membantu penyembuhan luka, meningkatkan anabolisme, mencegah infeksi, mengantisipasi dan mengatasi efek metabolisme obat imunosupresan 2 jangka panjang. GT 6 minggu pasca transplantasi mencapai atau mempertahankan berat badan ideal, mempertahankan kadar gula, mempertahankan kadar kolesterol 200 mg/dl, mempertahankan tekanan darah normal, mempertahankan densitas tulang optimal, mengantisipasi dan mengatasi efek metabolisme obat imunosupresan, mempertahankan gaya hidup sehat 2 konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik. Penjelasan Tujuan umum penata laksanaan nutrisi dapat mengurangi beratnya gejala uremia. Protein yang melebihi kebutuhan akan menyebabkan akumulasi produk hasil metabolisme protein. Sebaliknya, diet protein yang tidak adekuat akan memicu terjadinya katabolisme cadangan protein dan menyebabkan akumulasi produk sisa yang tidak diekskresikan. Sehingga dengan diet yang tepat akan mengurangi gejala uremia. Progresivitas PGK sangat tergantung kepada pengendalian penyakit dasar seperti pengendalian tekanan darah, target 130/80 mmHg, kadar gula darah, target A1 CLT70, kondisi dislipidemia dan albuminuria. Anemia pada PGK terutama disebabkan oleh defisiensi eritropoietin. Walaupun demikian, asupan besi perlu diperhatikan pada tata laksana anemia pada PGK. Penyakit tulang dan mineral pada PGK disebabkan gagalnya ginjal dalam mempertahankan keseimbangan kadar kalsium dan fosfor. PGK mengakibatkan peningkatan kadar fosfor sehingga pengaturan diet yang berorientasi pada pengendalian kadar fosfor sangat penting. Asidosis metabolik terjadi sebagai akibat penurunan ekskresi asam, merupakan kondisi yang sering dijumpai pada PGK. Sumber asam pada metabolisme ini adalah protein, sehingga asupan protein harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kondisi asidosis metabolik menyebabkan hilangnya massa otot dan tulang, keseimbangan nitrogen negatif, peningkatan katabolisme dan penurunan sintesis protein. Penyakit kardiovaskular selalu terkait dengan faktor risiko seperti dislipidemia. Di samping PGK itu sendiri, pengendalian kadar kolesterol sesuai target yang sudah ditentukan sangat penting. Pengendalian dislipidemia pun sudah terbukti dapat menurunkan laju progresivitas PGK. Pada umumnya, penurunan asupan lemak jenuh dan lemak trans, aktivitas fisik dan terapi farmakologi apabila diperlukan dapat mengendalikan hiperlipidemia, menurunkan inflamasi dan risiko timbulnya kejadian kardiovaskular. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 3.
PGKHD. Pasien GKHD memiliki faktor spesifik lain yang akan meningkatkan kejadian malnutrisi energi protein, MP. Hemodialisis akan meningkatkan katabolisme protein sebesar 49 gasamamino dan 23 gasamamino peptida akan terbuang dalam satu sesi hemodialisis. Penggunaan dialiser pakai ulang akan semakin meningkatkan kehilangan asam amino dan albumin. Interaksi darah dengan membran dapat menjadi stimulus katabolik yang akan berdampak pada pelepasan asam amino dari otot. Pemakaian dialiser yang biokompatibel meniadakan efek ini. Faktor katabolik lain yang berhubungan dengan dialisis adalah komposisi cairan dialisat, kontaminasi endotoksin, kehilangan darah, glukosa dan vitamin yang terlarut dalam air. Asupan energi harus cukup yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan berat badan. Asupan protein pada GKH lebih tinggi dibandingkan dengan pasien PGK predialisis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas tadi, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan sehari-hari menyebabkan PGK-PD. Dua aspek nutrisi yang penting pada PD adalah tingginya kalori yang didapat dari cairan dialisat dan hilangnya protein melalui membran peritoneum. Secara garis besar penyebab malnutrisi pada golongan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Interaksi dialisat dengan membran peritoneum. Absorpsi glukosa dari dialisat sebanyak 6,81228 kal hari, lihat halaman 13, dan distensia abdomen dapat mengurangi nafsu makan. 2. Kehilangan asam amino lebih sedikit dibandingkan HD, 1, 2, 3, 4 G hari, tetapi kehilangan protein lebih tinggi, 5-15 G hari. Kehilangan protein akan lebih tinggi lagi bila terjadi peritonitis, tergantung derajat keparahannya. 3. Inflamasi akut dan kronik pada peritoneum memicu katabolisme protein. 4. Keterbatasan aktivitas fisik. 4. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik. Pemberian kalori yang cukup, asupan protein yang tinggi dan pembatasan gula merupakan prinsip terapi nutrisi pada PD. Pembatasan asupan natrium yang ketat penting diperhatikan sehubungan dengan kehilangan cairan tanpa natrium, sodium sieving, melalui membran peritoneum. Tujuan penata laksanaan nutrisi GKP tidak berbeda dengan GKHD. Hanya pada fungsi ginjal sisa merupakan hal spesifik yang membutuhkan perhatian khusus. Fungsi ginjal sisa terbukti mempengaruhi survival pasien PD, sehingga usaha untuk mempertahankan fungsi ginjal sisa merupakan salah satu tujuan dari penata laksanaan nutrisi pada kelompok ini. Strategi yang dipakai untuk mempertahankan fungsi ginjal sisa ini adalah 1. Menghindarkan obat nefrotoksik. 2. Meminimalkan kekurangan cairan dan hipotensi. Transplantasi ginjal jangka pendek. Kebutuhan asupan protein akan meningkat 1,42 G kg BB hari, untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen positif. Kebutuhan ini meningkat akibat pemakaian obat-obat anti-rejeksi seperti steroid, penyembuhan luka, kehilangan massa otot dan kondisi medis lain, komorbid. Sedangkan pada pemakaian anti-rejeksi siklosporin kebutuhan protein menurun, 1,3 G kg BB hari. Pemakaian kortikosteroid mengakibatkan abnormalitas metabolisme karbohidrat termasuk intoleransi glukosa dan resistensi insulin relatif. Asupan garam lebih longgar untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan cairan. Peningkatan kadar serum defisiensi vitamin D dan pemakaian kortikosteroidosis tinggi memerlukan suplemen kalsium untuk mencegah penurunan densitas tulang. Pada pemakaian siklosporin suplementasi magnesium mungkin diperlukan. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 5. Jangka panjang kebutuhan protein lebih rendah, 0,81 G kg BB hari, dibandingkan dengan kebutuhan jangka pendek pada pasien transplantasi ginjal. Walaupun lebih rendah tetapi tetap harus terpenuhi untuk mempertahankan massa otot tanpa lemak, lean body mass, yang tidak mengganggu fungsi ginjal.
Pemakaian kortikosteroid dan imunosupresif lain jangka panjang dapat menyebabkan hiperglikemia sehingga pengaturan diet terutama jumlah kalori sangat diperlukan. Hiperglikemia meningkatkan risiko infeksi dan menurunkan survival. Kenaikan berat badan biasa terjadi 35 pada 12 bulan pertama pada fase ini sehingga masuk dalam kategori berat badan lebih overweight atau bahkan obesitas dengan segala konsekuensinya. Steroid meningkatkan nafsu makan dan merubah distribusi lemak tubuh. Obesitas merupakan faktor risiko independen untuk survival yang buruk pada resipien transplantasi ginjal. Konsekuensi lain adalah hiperlipidemia yang terjadi pada 60 pasien. Hiperlipidemia pun dapat terjadi tanpa hiperglikemi. Olahraga dapat memperbaiki atrofi otot dan mencegah kelebihan berat badan. Asupan mineral disesuaikan dengan fungsi ginjal transplant. 6. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik. Panduan 2 penilaian status nutrisi 2122 penilaian status nutrisi pada pasien GERD tidak dapat menggunakan satu parameter saja. Parameter penilaian status nutrisi meliputi 1. Antropometri tinggi badan, TB, berat badan, BB, indeks massa tubuh, IMT, lingkar lengan atas, LLA, tebal lipatan kulit, TLK, 2. Biokimia albumin serum kolesterol total kreatinin serum transferin serum prealbumin serum bikarbonat serum status inflamasi seperti reaktive protein, CRP, 3. Klinis fisik interdialitis weight gain, IDWG, bioelectrical impedance analysis, BIA, subjective global assessment, SGA, 4. Riwayat makan food recallan food record 5. Malnutrition inflammation score, MIS. Lihat lampiran 2 konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 7. 2-3 Tabel 1 Klasifikasi berat badan berdasarkan indeks massa tubuh. Klasifikasi indeks massa tubuh, kilogram M2, BB kurang, underweight, normal BB lebih, overweight, dengan risiko, at risk, kegemukan, obese, I kegemukan, obese, 2 LT 18 5 18 5 22 9 GT 23 23 0 24 9 25 29 9 GT 30 02 4 Tujuan penilaian status nutrisi 1. Menentukan status nutrisi 2. Menentukan derajat malnutrisi 3. Memperkirakan risiko komplikasi 4. Merekomendasi dan memonitor kecukupan nutrisi 25 Indikator malnutrisi ASGA, B, dan C. B. Albumin serum 38 GDL, C. Kreatinin serum 10 mg/dl, D. Indeks massa tubuh IMT LT 20 kg M2E kolesterol 147 mg/dl, F. Prealbumin serum 30 mg/dl. Penjelasan patogenesis MAP pada GERD bersifat multifaktorial. Penyebab utamanya adalah buruknya asupan gizi, gangguan metabolisme lemak dan karbohidrat, ketidakseimbangan asam amino, respon hormon yang abnormal, kehilangan nutrien, toksisitas uremik dan katabolisme. Kandungan air pada pasien GERD meningkat sehingga pengukuran antropometri sulit dilakukan. Antropometri pada pasien sebaiknya dilakukan segera setelah dialisis dan setelah berat badan kering tercapai. Berat badan IMT dan berat badan kering dapat digunakan untuk memperkirakan jaringan massa otot. 8. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik. Berat badan kering adalah berat badan terendah yang masih dapat ditoleransi pasien tanpa menimbulkan gejala-gejala klinis seperti rasa kram, pusing, dan hipotensi. 2. Target IMT yang dianjurkan adalah GT 20 kg karena bila nilim 22 kg maka morbiditas dan mortalitasnya meningkat. Lingkar lengan atas, LLA, adalah lingkaran yang diukur pada pertengahan lengan atas yang tidak dominan. Tebal lipatan kulit, TLK,
adalah tebal lemak di bawah kulit pada otot trisep pada lengan yang tidak dominan untuk akses vaskular. Merupakan indikator yang baik dari lemak tubuh total. SGA A adalah gizi baik atau normal. SGA B adalah gizi kurang dan SGA C adalah gizi buruk. Lihat lampiran 1. Dalam studi-studi epidemiologi pada pasien dialisis menunjukkan bahwa di antara indikator biokimia yang dipakai untuk mendiagnosis malnutrisi, albumin merupakan prediktor mortalitas yang kuat dan konsisten. Malnutrition Inflammation Score, MIS, adalah sistem scoring yang murah dan mudah dikerjakan, terdiri dari skor 0 sampai 30 untuk menilai malnutrisi, energi, protein, dan inflamasi. MIS terdiri dari 4 bagian: riwayat nutrisi, pemeriksaan fisik IMT, dan nilai laboratorium, dan 10 komponen. Masing-masing komponen memiliki 4 tingkat derajat berat malnutrisi mulai dari 0, normal, sampai 3, sangat abnormal. Penjumlahan dari ke-10 komponen MIS dapat berkisar dari 0, normal, sampai 30, malnutrisi berat. Skor yang lebih tinggi menunjukkan derajat malnutrisi dan inflamasi yang lebih berat. Tabel 6. Kreatinin serum predialisis menggambarkan total kreatinin yang berasal dari diet, kreatin dan kreatinin dari daging, dan yang dibentuk secara endogen dari jaringan otot skeletal. Lebih sedikit dari kreatinin yang dibuang oleh fungsi ginjal sisa dan dialisis. Kreatinin dibentuk secara irreversibel dari kreatinin di jaringan otot skeletal dengan kecepatan yang konstan yang proporsional terhadap massa otot secara langsung, sehingga pada kondisi diet dan dialisis yang stabil, kreatinin serum predialisis proporsional terhadap massa tubuh tanpa lemak. Penurunan kreatinin serum predialisis pada pasien yang stabil menunjukkan adanya kehilangan massa otot skeletal. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 9. Kreatinin serum dan penurunan kreatinin serum sepanjang waktu dapat memprediksi outcome mortality yang independen terhadap malnutrisi, misalnya diukur dengan CRP. Kreatinin serum berhubungan secara langsung dengan albumin dan prealbumin serum. Hubungan antara kreatinin serum dan kematian pada pasien dialisis rutin digambarkan dengan huruf J, terbalik dengan angka kematian terendah muncul pada kadar kreatinin pre-dialisis 9-11 mg/dl dan meningkat secara bermakna pada kadar yang lebih rendah dan sedikit pada kadar yang lebih tinggi. Kadar kreatinin serum predialisis yang rendah menggambarkan asupan diet kreatinin yang rendah serta massa tubuh bebas lemak yang rendah. Guideline tentang nutrisi dari KDOQI merekomendasikan evaluasi diet dilakukan pada pasien dengan kreatinin serum 10 mg/dl. Idealnya setiap pasien harus mendapatkan konseling gizi oleh dietisien, ahli gizi. 10 konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik. Panduan 3 rekomendasi asupan energi, protein, dan lemak. 1 rekomendasi asupan energi 1 pg predialisis 35 kcal ideal hari pada pasien dengan sedentary lifestyle atau aktivitas minimal atau usia lanjut. 30-35 kcal ideal hari. 2 pg KHD 30-35 kcal ideal hari. 3 pg KPD 30-35 kg/kg ideal hari, dengan memperhitungkan asupan kalori, dekstrosa, dari cairan dialisa. 4 transplantasi ginjal 30-35 kcal ideal hari. 2 rekomendasi asupan protein 1 pg predialisis 06-075 gkg ideal hari. 2 pg KHD 12 gkg ideal hari. 3 pg KPD 1213 gkg ideal hari. 4 transplantasi ginjal 13 gkg ideal hari pada 6 minggu pertama pasca transplantasi. Selanjutnya 081 g/kg ideal hari. 5 protein yang diberikan minimal 50 dengan kandungan biologis tinggi, protein hewani.
33 Rekomendasi asupan lemak 1 PG predialisis PGKHD PGKPD 25-30 dari total kalori 2 pembatasan lemak jenuh 10-3 bila didapatkan dislipidemia dianjurkan kadar kolesterol dalam makanan 300 mg hari 3-4 kalori dari karbohidrat adalah sisa dari perhitungan untuk protein dan lemak. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 11. 35 pasien GK yang menderita malnutrisi memerlukan protein dan energi yang lebih tinggi apabila asupan tidak adekuat diperlukan suplemen nutrisi oral pemberian nutrisi via nasogastrik tube dan nutrisi parenteral intradialitik, NPIT, atau nutrisi intraperitoneal perlu dipertimbangkan pada pasien dialisis yang memerlukan dukungan nutrisi yang adekuat. 36 Nutrisi parenteral intradialitik 361 NPI dipakai bila pemberian nutrisi oral dan enteral dinilai gagal. 362 Pada pasien malnutrisi pemberian NPIT direkomendasikan apabila asupan nutrisi oral enteral kurang dari 0,8 G protein kg ideal hari dan 20 kal kg ideal hari. 363 Regimen yang biasanya diberikan terdiri dari kombinasi lemak glukosa dan asam amino atau peptida. Volume total yang diberikan setiap sesi dialisis sekitar 1000 ml yang mengandung 2000 sampai 7000 kj, 500 sampai 1750 kal, dan 45 hingga 60 g protein. 37 Agen anabolik 371 androgen diberikan secara mingguan atau 2 bulanan. Pengobatan dengan nandrolone 100 mg per bulan sampai 200 mg per minggu selama 6 bulan diberikan pada pasien dialisis. 372 Beberapa efek samping pemberian androgen yang telah dilaporkan: hirsuitisme, perubahan suara pada wanita, peningkatan enzim hati dan keseimbangan lemak. Penjelasan: pemberian kalori yang adekuat sangat penting untuk membuat keseimbangan nitrogen menjadi positif. Menentukan kebutuhan kalori pada PG harus memperhitungkan kebutuhan kalori dari penyakit komorbid. Total kalori yang harus diberikan adalah penjumlahan dari kebutuhan 12 konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik. Kalori pada keadaan basal dengan kebutuhan kalori pada keadaan stres. Menurut Lokatelibka, 2000 kalori tidak perlu diberikan terlalu tinggi karena tidak berguna dan akan menyebabkan stres metabolik. Sama halnya dengan populasi umum, kebutuhan energi dapat dikurangi pada individu tertentu seperti usia lanjut dan mereka dengan aktivitas yang minimal. Kalori yang diberikan untuk pasien GKP harus memperhitungkan energi yang didapat dari cairan dialisat. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Energi yang diserap: dektrosa 158608 kalori, dektrosa 2514468 kalori, dektrosa 42524391 kalori. Contoh, pasien GKP dengan kombinasi cairan dialisat 15 15 15 425 energi yang diserap 510 kal 15 25 15 425 energi yang diserap 570 kal 15 425 15 425 energi yang diserap 660 kal 25 25 25 425 energi yang diserap 680 kal 25 425 25 425 energi yang diserap 770 kal. Pada proses HD perlu diperhitungkan adanya kehilangan asam amino sebesar 1-2 G jam dialisis. Oleh karena itu asupan protein harus dinaikkan menjadi 1-1-2 G kilogram BB hari. Namun data-data melaporkan masih banyak pasien dengan asupan protein yang suboptimal, biasanya 10 G kilogram hari. Rekomendasi asupan protein bagi pasien G hamil, PGKH hamil protein 1-2 G kg baby ideal pregravida ditambah 10 G hari. PGKP hamil protein 1-2-1-3 G kg baby ideal hari. Kalori untuk trimester kedua dan ketiga ditambah 300 kal.
Pemberian diet sangat rendah protein, 0,304 gkg ideal hari. Pada pasien pre-HD diberikan tambahan suplemen ketowanalo. Penggunaan protein nabati kurang begitu menguntungkan karena biasanya mempunyai kadar kalium yang lebih tinggi kecuali bahan makanan yang berasal dari kedelai, tahu tempe. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 13. Perhitungan kebutuhan protein pada dialisis dapat diketahui lebih akurat dengan cara memperhitungkan clearance dialisis dan kecepatan pembentukan protein, tetapi di klinis biasanya tidak digunakan karena tidak praktis. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 14. Panduan 4 rekomendasi vitamin, air, mineral, dan trace elements 414243 pasien G berisiko mengalami defisiensi atau kelebihan satu atau lebih mikronutrien, vitamin dan trace elements, karena asupan yang tidak adekuat, gangguan absorpsi mikronutrien akibat obat atau toksinuremik, gangguan metabolisme atau akibat kehilangan atau penambahan yang didapat selama dialisis. Mikronutrien berfungsi pada tingkat sel sehingga defisiensi maupun kelebihan mikronutrien hanya bersifat subklinis dan baru akan terdeteksi apabila telah berada pada stadium lanjut. Tabel 2 rekomendasi asupan vitamin larut air pada PGK nutrien predialisis HDPD transplantasi ginjal 115 mg hari 12 mg hari November 19 mg hari tidak ada 5 mg hari tidak ada 200 g hari 1112 mg hari 1113 mg hari 1416 mg hari 5 mg hari 10 mg hari 30 G hari 1 mg hari thiamine, B1, riboflavin, B2, niacin asam pantotenat, B5, pyridoxine, B6, biotin, B8, asam folat, B9, 1,5 mg hari 1,8 mg hari 20 mg hari 10 mg hari 10 mg hari 30 g hari GT 1 mg hari normal. Kobalamin 2 g hari 2,4 g hari 6 g hari normal. B12 vitamin C suplementasi 75-90 mg hari 60-100 mg hari normal dapat diberikan untuk membantu absorpsi besi oral. Keterangan diberikan pada pasien dengan pembatasan diet protein yang lama. LT 0,75 g kg BB ideal hari diberikan pada pasien dalam terapi ESA dan dengan pembatasan diet protein. LT 0,75 gkg ideal hari, diberikan pada pasien dalam terapi ESA setelah 6 minggu pasca transplantasi ginjal diberikan sesuai dengan kebutuhan orang normal. Tidak ditemukan adanya rekomendasi untuk nutrien tersebut. ESA erythropoiesis stimulating agent. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 15. 4 Tabel 3. Rekomendasi asupan vitamin larut lemak dan air pada PGK nutrien predialisis HDPD transplantasi ginjal normal 700-900 G hari tidak ada vitamin A, vitamin D mulai dengan individual 1-2 G hari dosis rendah jika ada indikasi dengan monitor ketat kadar kalsium, fosfor, dan PTH serum. 400-800 IU hari vitamin E tidak ada opsional normal vitamin K 91-20 G hari 91-20 tidak ada normal G hari cairan tidak dibatasi dengan produksi urin yang normal 500 ml hari produksi urin monitor 1500-2000 ml hari jangka pendek. Fase akut pasca transplantasi,
Pasien dipertahankan euvolemik atau sedikit hipervolemik dengan insensible fluid loss diperhitungkan sekitar 30-60 ml jam. Untuk pasien yang normovolemik dengan graft yang berfungsi baik, asupan cairan minimal dianjurkan 2000 ml hari. Untuk pasien oliguria, volume cairan yang diberikan harus seimbang dengan produksi urin ditambah dengan insensible fluid loss sebesar 500/750 ml. Keterangan, tidak ditemukan adanya rekomendasi untuk nutrien tersebut setelah 6 minggu pasca transplantasi ginjal diberikan sesuai dengan kebutuhan orang normal. 4-5 asupan cairan pada pasien GERD disesuaikan dengan produksi urin dan status hidrasi. 4-6 kadar trachilemens dalam darah dan jaringan pada pasien penyakit ginjal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, 1. Penurunan LFG menyebabkan ekskresi berkurang atau sebaliknya pada kerusakan tubulus dapat mengakibatkan ekskresi berlebih. 2. Pasien dengan proteinuria berat dapat mengalami kehilangan protein bound trachilemens. 16. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik. 3. Status gizi yang buruk atau gangguan absorpsi saluran cerna pada uremia berat dapat mengurangi absorpsi dan pemakaian trace elemen dalam diet. 4. Pada pasien PGTA kontaminasi cairan dialisa oleh trachilemens dalam jumlah besar dapat disebabkan oleh kesalahan pada pemurnian air atau persiapan dialisa. 5. Masuk atau hilangnya trachilemens selama dialisis tergantung pada gradien antara fraksi sebuah molekul dalam plasma yang dapat difiltrasi kadarnya dalam cairan dialisat dan jenis serta permeabilitas membran dialisis. 4.7 Tabel 4. Rekomendasi asupan mineral dan trace elements pada PGK-LT 67G hari nutrien PRE dialisis HDPDTR Transplant TAC ginjal 5-10G hari 5-6G hari LT 5G hari NaCl 39 mg kg hari, tergantung nilai laboratorium 8-17 mg kg hari 8-17 mg kg hari tidak dibatasi. Monitor efek obat. Jika direstriksi, dapat diberikan 1 mg kalium per gram protein dalam diet. Kalium kalsium 1200 mg hari 2000 mg hari dari diet dan obat 2000 mg hari dari diet dan obat 1150 mg hari fosfor 800 1000 mg hari. Jika fosfat serum GT4 6 mg DL dan atau PTH GT 1149 pg/ml pada 2x pemeriksaan 800.000 mg hari 800.000 mg hari 1,2 g hari, baik pada fase akut maupun 4-6 minggu pasca transplantasi zinc, ZN 12 mg hari jika perlu 10-15 mg hari jangka pendek, liter, dan dapat diberikan 8-12 mg hari suplementasi, P, untuk membantu penyembuhan luka besi, V, individual. Individual tergantung cadangan besi tubuh selenium 85 G hari 55 G hari 55 G hari normal konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 17. Catatan bisa diberikan suplemen zinc elemental sampai 15 mg hari pada terapiesa dapat diberikan suplemen besi baik oral maupun parenteral mengacu pada konsensus manajemen anemia pada PGK. Natrium hanya dibatasi pada periode akut pasca operasi di mana mungkin terjadi fungsi graft yang buruk atau hipertensi pasca transplantasi. Kadar kalium darah dapat meningkat pada pemakaian tacrolimus siklosporin atau diuretik hemat kalium insufisiensi ginjal atau asidosis metabolik. Setelah 6 minggu pasca transplantasi ginjal diberikan sesuai dengan kebutuhan orang normal. Liter, laki-laki, P, perempuan.
tidak ditemukan adanya rekomendasi untuk nutrien tersebut. ESA erythropoiesis stimulating agent. Penjelasan kehilangan thiamine B1 meningkat pada pemberian diuretik HDPD atau diare pasien GK yang mendapatkan diet dengan pembatasan protein dan kalium juga berisiko mengalami defisiensi thiamin dan dapat menyebabkan gangguan berat seperti encephalopathy Wernicke, trias ophthalmoplegia, ataksia dan gangguan kesadaran. Manifestasi klinis lain dari defisiensi thiamine adalah gagal jantung high output, beri-beri basah. Pasien GK yang diberikan diet rendah protein juga berisiko mengalami defisiensi riboflavin, B2, dan kebutuhan riboflavin meningkat dengan dialisis. Pasien G predialisis dan yang menjalani dialisis pemberian asam folat 15 mg hari dapat menurunkan kadar homosisten sebesar 25-30 dan efek ini terlihat dalam 4-6 minggu. Asupan asam folat GT 10 mg hari dilaporkan tidak menyebabkan penurunan kadar homocysteine yang lebih rendah pada GKHD. Sebelum asam folat diberikan, sebaiknya diperiksa kadar vitamin B12 dan apabila ditemukan adanya defisiensi maka harus dikoreksi. Defisiensi piridoksin, B6, dapat terjadi pada pasien yang diberikan diuretik jangka panjang atau yang sedang menjalani dialisis, terutama pasien yang menerima terapi erythropoietin stimulating agent, ESA. Vitamin B6 dipakai saat sintesis hemoglobin sehingga ESA menyebabkan penurunan kadar eritrosit yang mengandung vitamin B6. Kadar kobalamin, B12, ditemukan lebih tinggi pada pasien dengan uremia yang belum menjalani dialisis dibandingkan dengan orang 18. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik. Sehat, namun kobalamin pada pasien PGKPD, PGKHD dan transplantasi ginjal tidak berbeda secara bermakna. Kobalamin sebagian besar terikat protein sehingga kehilangan saat dialisis lebih sedikit dibandingkan dengan vitamin larut air lainnya. Kadar vitamin C pada G predialisis dan transplantasi ginjal adalah rendah sampai normal dan ekskresinya meningkat sejalan dengan diuresis air dan tidak tergantung pada ekskresi natrium. Vitamin C terbuang saat dialisis sehingga kadarnya rendah pada pasien GKHD yang tidak diberikan suplementasi. Sampai saat ini tidak ada bukti yang mendukung pemberian terapi suplemen vitamin C akan mengurangi stres oksidatif dan risiko kejadian kardiovaskular pada pasien penyakit ginjal tahap akhir. Suplementasi vitamin C GT 60 mg hari pada pasien GPRE. Dialisis dapat meningkatkan risiko hiperoksalosis dan terkait dengan kejadian nefrolitiasis, Kopol 1997. Kadar vitamin A meningkat pada G predialisis PGKHD, PGKPD maupun transplantasi ginjal. Suplementasi vitamin A sebaiknya tidak diberikan pada pasien G kecuali ditemukan adanya sindrom malabsorpsi kronik. Pemberian vitamin E secara rutin tidak dianjurkan. Heart Outcomes Prevention Evaluation, HOPE, studi menemukan bahwa suplementasi vitamin E pada G ringan, kreatinin serum 1423 mg dl, tidak menunjukkan efek kardiovaskular dibandingkan placebo. Meskipun vitamin E dianggap aman namun dapat meningkatkan risiko trombosis vena dalam terutama pada pasien yang menerima antikoagulan oral. Suplementasi vitamin tidak diperlukan kecuali pada pasien yang mendapat pengobatan antibiotik jangka panjang atau mereka dengan gangguan pembekuan darah. Untuk sementara waktu dapat diberikan 10 mg vitamin K. Suplementasi besi harus diberikan pada semua pasien yang mendapat terapi ESA untuk mempertahankan kadar transferin dan ferritin serum yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mencapai sasaran hemoglobin HB 10-0-12-0 GDL kecuali pada pasien yang telah mendapatkan besi intravena, mengacu pada konsensus manajemen anemia pada penyakit ginjal kronik. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 19.
Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal Chronic 20 suplementasi zinc 50 mg per hari selama 3-6 bulan harus dipertimbangkan pada pasien hemodialisis dengan asupan energi protein kronis yang tidak memadai dan timbul gejala defisiensi zinc, gangguan fungsi pengecapan dan bau kerapuhan kulit, impotensi dan neuropati perifer. Suplementasi selenium rutin tidak dianjurkan. Suplementasi selama 3-6 bulan harus dipertimbangkan pada pasien PGKH dengan gejala defisiensi selenium, kardiomiopati, miopati otot rangka, disfungsi tiroid, hemolisis, dan dermatosis. Panduan 5 monitoring dan evaluasi 51 monitoring status nutrisi sebaiknya dilakukan menggunakan teknik di bawah ini. A. Anamnesis diet. B. Berat badan. C. Subjective Global Assessment, SGA. D. Penanda biokimia albumin, serum kolesterol, serum kreatinin, serum saturasi transferin. 5.2 Anamnesis diet dan konseling. Anamnesis diet pada pasien GKH yang stabil sebaiknya dilakukan setiap 3-6 bulan oleh dietisien, ahli gizi, atau setiap 3 bulan jika usia 50 tahun atau telah menjalani DGT 5 tahun. Pasien yang mengalami malnutrisi sejak awal sebaiknya dilakukan food recall setiap 1 bulan. 5.3 Berat badan. Dilakukan penghitungan rata berat badan pasca dialisis selama 1 bulan dan dinilai persentase perubahannya setiap bulan. Penghitungan ini didasarkan atas berat badan kering. 5.4 Penanda biokimia albumin, kolesterol, dan kreatinin serum dievaluasi 1 bulan setelah dimulai dan selanjutnya setiap 3 bulan pada pasien yang klinisnya stabil. Pemeriksaan penanda biokimia di atas dilakukan setiap 1 bulan sekali pada pasien yang secara klinis tidak stabil dengan berbagai komorbid inflamasi yang persisten atau sedang mendapatkan terapi diet intensif. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 21. 55551552553 Target penata laksanaan nutrisi pada PGK, PG predialisis asupan makanan 80 dari yang direkomendasi IMT 20-25 kg M2 cadangan massa otot lemak adekuat SGA, A, albumin 3550 GDL, dapat lebih rendah pada sindrom nefrotik, kolesterol 150-200 mg/dl, trigliseridal 150 mg/dl, HDL pria 40 mg/dl dan wanita 50 mg/dl, kreatinin mencapai kadar yang stabil, saturasi transferin 20-50 pGKH dan GKPD. Asupan makanan 80 dari yang direkomendasi IMT 20-25 kg M2 cadangan massa otot lemak adekuat. SGA, A, albumin GT40 GDL, kolesterol 150-200 mg/dl, trigliseridal 150 mg/dl, HDL pria 40 mg/dl dan wanita 50 mg/dl, kreatinin serum 10 mg/dl, saturasi transferin 20-50, transplantasi ginjal jangka pendek. Asupan makanan 80 dari yang direkomendasi mencegah terjadinya penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak wajar IMT 20-25 kg M2 cadangan massa otot lemak adekuat SGA, A, 22 Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik. Albumin 35 GDL, kolesterol 150-200 mg/dl, LDL-T 160 mg/dl, dengan 0,1 faktor risiko, LT 130 mg/dl, dengan GT 2 faktor risiko, atau LT 100 mg/dl, coronary heart disease, CHD, atau ekuivalen dengan risiko CHD. HDL pria 40 mg/dl dan wanita 50 mg/dl, trigliseridal 150 mg/dl jangka panjang. Asupan makanan 80 dari yang direkomendasi mencegah terjadinya kenaikan berat badan yang tidak wajar IMT 20-25 kg M2 cadangan massa otot lemak adekuat SGA, A,
Albumin 3550 GDL, kolesterol 150-200 mg/dl, LDL-T 160 mg/dl, dengan 0,1 faktor risiko, LT 130 mg/dl, dengan GT 2 faktor risiko, atau LT 100 mg/dl, CHD atau ekuivalen dengan risiko CHD, HDL pria 40 mg/dl dan wanita 50 mg/dl, trigliseridal 150 mg/dl. Keterangan, definisi faktor risiko dari Guideline NCP, beberapa faktor, selain LDL, yang dianggap risiko tinggi untuk CHD, merokok, hipertensi, TDGT 140-90 mmHg atau dalam terapi antihipertensi, kadar rendah, LT 40 mg/dl, riwayat keluarga dengan CDini, CH pada first degree relative, laki-laki, LT 55 tahun, CH pada first degree relative, perempuan, LT 65 tahun. Usia, laki-laki 45 tahun, perempuan 55 tahun, kadar HDL GT 60 mg/dl terhitung sebagai faktor risiko negatif, dan apabila ada maka menghilangkan satu faktor risiko dari jumlah total. Konsensus nutrisi pada penyakit ginjal kronik 23. Penjelasan, monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk menilai status nutrisi pasien PGK. Apabila pasien PGK mengalami kondisi akut yang berat dan dirawat, maka monitoring penata laksanaan nutrisi dilakukan setiap hari. Anamnesis diet untuk menilai asupan gizi secara kuantitatif dan kualitatif meliputi asupan nutrisi, obat-obat yang dipakai terkait dengan nutrisi, pengetahuan kepatuhan dan kebiasaan pasien, keamanan dan ketersediaan makanan. Konseling pada pertemuan pertama dengan dietisien dilakukan selama 4560 menit dan follow-up berikutnya dilakukan selama 3045 menit. Konseling meliputi jumlah, jenis, jadwal dan cara makan yang dianjurkan disesuaikan dengan kondisi pasien. 24. Konsensus nutrisi